Kobe rilis, Gear 5 Nika fix muncul tahun depan, terus King sama Luigi kena adjust juga. Wah, update kali ini gila banget sih cuy. Banyak konten, banyak event, banyak flash sale. Hahaha. Nih, gua kasih bocoran lengkapnya. Jadi siapin kopi, siapin cemilan, dan jangan di skip, karena gue juga bakal bagiin 4 kode VIP buat kalian yang baru mau nyobain VPN gratisan dari Bilin. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Bapoel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Pack, tempat dimana bocoran OPFP dikuliti sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai gaya raja tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Pack. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, hari ini kita bakal ngebahas update paling rame di bulan November, yaitu update besar One Piece Fighting Pack tanggal 6 November 2025. Mulai dari munculnya Captain Kobe, event Time Tracer yang ngasih hint gede soal Gear 5, sampai ke adjustment karakter lama yang akhirnya dibenerin sama developer. Jadi jangan kemana-mana cuy, karena ini bakal jadi breakdown paling detail yang bakal lo temuin di seluruh Grand Line. Sebelum kita nyelam ke lautan update, gua mau kasih dulu kabar baik buat kalian yang mau main game versi China tapi takut lag atau pingnya kayak ngopi dulu baru nyampe. Gua rekomen banget pakai VPN Bilin, karena buat pengguna baru lu bisa dapetin 7 hari gratis VIP cuma pakai kode redeem dari gua. Dan ada 4 kode spesial yang bisa kalian pakai nih. Yang pertama Joy Boy, Egghead, Vegapunk, dan Bapoel. Cara klaimnya gampang banget. Buka menu profil di Bilin, klik redeem kode, masukin salah satu kode itu, dan boom, langsung aktif 7 hari VIP gratisan. Tapi ingat, cuma bisa dipakai di akun baru ya, jadi buruan klaim sebelum kehabisan. Oke, update bakal jalan mulai jam 4 pagi sampai jam 6 pagi tanggal 6 November 2025. Habis maintenance, lu langsung dapat kompensasi 200 GTF di mailbox. Jadi jangan lupa login habis update biar nggak ketinggalan. Yes, akhirnya Captain Kobe debut di OPFP. Karakter elemen merah tipe brief, dan yang unik, efek khususnya baru kebuka pas udah bintang 6 cuy. Dan yang lebih gokil lagi, Kobe nggak muncul di banner gacha kayak biasa. Lu harus dapetin dia lewat War Guild Battle Island. Iya cuy, sama kayak Prime Crop. Ngumpulin 260 fragmen buat unlock. Gila sih, developer bener-bener nyuruh kita grinding kayak Yonko ngejar One Piece. Nah, ini dia event paling mencurigakan, Time Tracer Event. Mulai dari 6 November sampai 19 November, lu bisa tulis pesan harapan lo buat masa depan One Piece Fighting Pack. Kirim ke Time Tracer, dapat hadiah GTF langsung. Nah, kira-kira kalian mau kasih pesan apa ke developer nih cuy? Apakah kalian ingin ngirim pesan buat global nih game? Bisa jadi. Kayaknya untuk player di luar China itu mungkin ya. Ini gimana ya guys ya, ini spekulasi gua aja. Kemungkinan banyak banget yang ngomong atau ngasih pesan ke developer buat globalin ini game ya. Tapi buat gua pribadi, setelah sekian lama bermain One Piece Fighting Pack, gua itu berharap nggak harus global sih. Intinya ping untuk PvP itu distabilin lah ya, minimal dikasih hijau biar kita itu mainnya fair sama player China. Jadi nggak perlu pakai VPN segala ya. Kita pakai data biasa atau pakai wifi biasa ya, kita bisa mendapatkan sinyal yang hijau gitu ya. Jadi biar enak mainnya. Oke, jadi itu sih harapan gua nantinya yang akan gua tulis untuk developer nanti. Tapi buat kalian gimana nih? Apa yang kalian akan sampaikan untuk developer nanti? Dan yang paling bikin shock, 29 Januari 2026 nanti event ini bakal balik lagi dan ngasih misterius summoning tiket. Cuy, itu artinya Gear 5 Nika fix bakal jadi banner tiket dong. Wah, ini udah kayak developer ngasih spoiler halus. Oke, ini bener-bener gebrakan yang sangat signifikan menurut gua ya. Gimana ya guys ya, ini tiba-tiba developer itu ngasih gambaran ya, kalian bisa lihat aja di gambar itu ada tulisan Gear 5 Nika kalau ditranslate. Kalau nggak ditranslate nggak ada tulisan Gear 5 ya, tapi kalau ditranslate itu ada tulisan Gear 5 yang artinya nanti di tahun depan bakal ada gebrakan gede banget dari developer. Kita tungguin aja sih.
Oke, nah buat Sultan-Sultan OPFP, ini waktunya kalian bersinar. Event top up NPC Shell dari 6 sampai 12 November. Isi 6, 30 atau 98 yuan buat buka hadiah dan bisa milih NPC. Kayak bagi Impel Down, terus ada Flame Flower, terus ada wanita Dressrosa, terus ada staff wanita Dressrosa dan yang lain sebagainya. Tapi ingat ya, cuma top up dari tab resmi yang dihitung. Kalau beli paket langsung nihil bro, nggak kehitung. Oke, selanjutnya ada event yang bernama Autumn Sailing Ceremony. Kapal mania mana suaranya? Event gacha kapal balik lagi. Lu bisa milih target kapal antara World of Sebek, kapalnya Kurohige, atau kapal Alvida. Lempar dadu buat dapetin kapal impian lo. Tapi hati-hati, days-nya bakal expired di akhir event. Kalau nggak kepake, dikonversi jadi GTF 1:50 lewat mile. Lumayan lah, nggak sia-sia. Terus nih, ada support berbayar resell. Lu bisa beli support plus NPC kayak Helmepo, Puding, dan Vinsmoke Judge pakai 980 BDF. Tapi ya, gua kira bakal ada support Luffy Onigashima sih. Ternyata Zong cuy. Gue itu berharapnya ada support Luffy Onigashima yang di resell. Ya, gue kaget setelah baca, wow ada support pay to win resell nih. Setelah gue baca-baca dan gue translate, ternyata nggak ada Luffy Onigashima. Tapi ini gebrakan yang gimana ya guys, bikin kaget. Ya, ini 3 support pay to win di resell sekaligus. Ya, ada Helmepo, Puding, sama Vinsmoke Judge. Buat kalian yang belum mendapatkan ini atau membeli ini, ya langsung aja kalian gas. Menurut gua yang paling bagus itu ada Vinsmoke Judge. Ya, kalau kalian belum punya, langsung aja gas beli cuy. Oke, selain itu dari 6 sampai 26 November, toko karakter special offers ngasih diskon buat karakter Autumn dan Fragment SS Random. Dari tanggal 6 sampai 12 November, event Rare Treasure Collection balik lagi. Hadirkan item spesial baru, The Four Emperors Blackbird Exclusive Treasure. Wah, ini sih wajib buat Blackbird mains. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, adjustment dan fix. Yang pertama ada karakter King, udah nggak bakal miss lagi tuh ultinya kalau dipakai pas deket musuh. Jadi sekarang makin galak di PvP. Selanjutnya ada CP0 Rob Lucci Egghead. Fix Book Deform Human yang skillnya suka ngambek di ronde kedua. Dan ultinya sekarang nggak bisa dibatalkan lagi. Mantep banget. Itu banyak banget yang komplain katanya ya, untuk skillnya di human form atau di form manusianya itu kadang ngebug ya, nggak bisa dipakai skillnya di PvP ronde kedua. Dan ultinya itu kadang ngebug nggak kena ya, bisa dibatalin pakai serangan-serangan musuh lah. Nah sekarang udah di fix. Oke, selanjutnya karakter Luffy Onigashima lagi nih. Ya ampun, Luffy Onigashima mulu nih. Untuk booknya fix counter skillnya yang kadang gagal, dan sekarang dodge-nya udah bisa tembus efek dinding Blackbird. Jadi bye bye book, halo meta comeback. Oke, untuk Luffy Onigashima sekarang nggak di nerf lagi ya kayak di update sebelumnya. Sekarang cuma di adjust aja, di fix untuk booknya gitu cuy. Oke, itu dia guys seluruh isi update 6 November One Piece Fighting Path. Menurut lo gimana? Apakah update kali ini worth it atau cuma pemanis sebelum Gear 5 Nika muncul nanti tahun depan? Komen di bawah pendapat lo, terutama soal Kapten Kopi. Apakah bakal meta di War Guild atau cuma jadi karakter koleksi doang? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gua makin semangat ngegas update kayak gini tiap minggu. Dan buat yang baru mampir, join kru Pak Poel biar lo nggak ketinggalan info, like, dan event One Piece Fighting Path selanjutnya. Oke, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.